pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita ketemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati kita semua. Mari saudaraku kita baca firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah teladan bagi dunia. Saudaraku, kita akan menerima berkat firman Tuhan ini yang sungguh amat luar biasa rahasianya ini. Saya bacakan buat kita di ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi teladan bukan hanya jadi teladan untuk kawanan domba sebenarnya, tapi teladan untuk dunia. Maka dikatakan di ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi salah satu, saudaraku, sikap yang menunjukkan teladan bagi orang lain, teladan bagi dunia adalah sikap rendah hati. Sini bicara tentang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Pelayan Kristus harus jadi teladan dan bertindak menjadi saksi penderitaan Kristus. Dan juga sesuai dengan kehendak Allah, menjalankan pelayanan dengan tulus. Tidak memakai otoritas manusia. Sikapnya rendah hati, menyerahkan semua kawanan domba di tangan Allah. Berdiri kokoh imannya, menang atas tantangan. Bukan dikalahkan oleh tantangan, tetapi menang atas tantangan. Dan dilengkapi dengan diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan dalam penderitaan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bagaimana dengan engkau saudaraku? Engkau mungkin yang ambil bagian dalam pelayanan. Apakah engkau sudah pernah merasakan engkau ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus? Kalau ya, dan engkau berjalan menjalani penderitaan sesaat yang engkau jalani dengan tetap bersandar kepada Kristus dan mengatakan bahwa engkau hanya hamba, hanya budaknya Tuhan. Jadi engkau berkata, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada terkadang banyak umat Tuhan atau hamba Tuhan menganggap bahwa kawanan domba, jiwa-jiwa yang dipercayakan seakan-akan menjadi miliknya sendiri, sehingga dia khawatir kalau jemaatnya pindah ke gereja lain. Sebenarnya itu adalah sikap yang terlalu berlebihan. Jikalau
para hamba Tuhan memberikan kawanan dombanya makanan firman Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan umatnya, dipastikan umatnya tidak akan ada yang pergi ke tempat lain. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, pakailah sikap seorang hamba. Jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya sikap kita betul-betul menjadi teladan untuk kawanan domba? Kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Dengan begitu umat Tuhan pun yang kita gembalakan, yang kita pimpin di dalam Tuhan, mereka pun ikut meneladani kita dengan taat dan setia kepada Tuhan. Mengapa kita harus jadi teladan? Bukan hanya hamba Tuhan yang harus jadi teladan, umat Tuhan secara keseluruhan. Kita harus jadi teladan bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal menjadi alasan mengapa kita sebagai umat Tuhan harus menjadi teladan bagi dunia. Yang pertama alasannya saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi di ayat 1 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristuslah yang terlebih dahulu menderita. Kristus yang terlebih dahulu memberikan kita teladan. Oleh sebab itu kita harus jadi saksi penderitaan Kristus. Artinya kita harus jadi teladan bagi dunia karena Yesus sudah terlebih dahulu menjadi teladan. Yang kedua, mengapa kita harus jadi teladan? Dikatakan di ayat 9 tadi bahwa iblis dapat dikalahkan dengan keteladanan kita. Lawanlah iblis dengan keteladananmu. Jadi kalau hidupmu menunjukkan sikap seorang anak Tuhan, iblis takut. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan hanya jadi pendengar firman, jadilah menjadi pelaku firman, supaya iblis takut kepada engkau. Tuhan berharap supaya seluruh umatnya ditakuti oleh iblis. Maka Tuhan berikan kepada umatnya kuasa lebih dari kuasa yang ada di dunia ini. Pakai kuasa yang lebih dari yang ada di dunia ini yang Tuhan berikan, dengan menunjukkan engkau menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dengan begitu engkau bisa memakai kuasa di dalam nama Yesus untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Yang ketiga saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita harus jadi teladan? Karena kita tidak punya kuasa, yang punya kuasa hanya Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melakukan satu hal, yaitu dengan kita menjadi teladan bagi dunia, teladan bagi sesama, teladan bagi banyak orang. Supaya lewat teladan kita, maka dunia ikut memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah menjadi teladan bagi banyak orang, supaya dengan begitu engkau berhasil menyenangkan hati Tuhan. Bagi engkau yang mau jadi teladan bagi dunia ini, pasti komitmenmu, tujuan hidupmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Upah bagi pelayan Kristus yang sudah jadi teladan, Tuhan katakan Tuhan akan berikan kemuliaan mahkota, ditinggikan pada waktunya. Tuhan memberikan dia pemeliharaan dalam setiap saat, dan Tuhan lengkapi dia dengan kuasa, dan Tuhan memberikan dia kuasa untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sungguh sangat senang dan berkenan dengan orang-orang yang mau jadi teladan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak cukup hanya engkau tahu firman Tuhan, tapi firman Tuhan engkau harus lakukan, supaya dengan begitu engkau betul-betul jadi teladan bagi banyak orang. Terutama engkau jadi teladan buat keluargamu, teladan buat umat Tuhan, sesama kita satu iman, dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Dengan begitu nanti akan digenapi firman Tuhan, semua lutut bertelut menyembah Yesus, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Karena umat Tuhan sudah bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi dunia. Dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan, dan betul-betul tercapai tujuan kita, menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.